teman-teman kepengen masak? Apa kabarnya nih? Nah, seperti yang saya udah bilang, sekarang saya ada di dapur baru. Saya ada di dapur di Dubai nih, teman-teman bisa lihat seperti ini. Dapurnya sederhana sih, sama kayak waktu di Jepang. Tapi hari ini yang pastinya saya mau bagi resep dan tips simple untuk makanan yang kelihatannya mewah, tapi gampang banget cara bikinnya. Nah, kali ini saya mau bikin makaroni panggang atau makaroni skutel. Nah, ini tuh gampang banget bikinnya. Saya yakin siapapun pasti bisa. Yang nggak bisa masak aja pasti bisa. Nah, kalau teman-teman tahun ini kumpul sama keluarga nih, kalau teman-teman masak terus kasih presentasi ke keluarga atau siapa orang terdekat gitu, pasti teman-teman dibilang jago. Wih, jago ya masaknya. Padahal gampang banget bikinnya. Dan tentu saja kelihatannya mewah. Yuk, kita lihat sama-sama. Ini dia bahan-bahannya. Untuk keju, teman-teman bisa pakai keju cheddar atau keju parmesan atau apapun aja yang teman-teman suka. Dan untuk daging, teman-teman bisa pakai daging ayam, daging sapi yang cincang. Tapi kalau saya di sini biar gampang, saya pakai kornet ini, kornet ayam dan juga ham. Langkah pertama, kita rebus makaroninya. Merebusnya jangan sampai matang ya, hanya setengah matang saja. Kemudian kita beri sedikit garam. Lalu kita aduk sampai makaroninya setengah matang ya. Nah teman-teman, waktu merebus makaroninya setelah dia mulai setengah matang kayak gini, nih lihat teksturnya seperti ini, jangan sampai terlalu matang. Teman-teman langsung saring ya, jangan dibiarkan di dalam panci karena nanti makaroninya bisa mengembang terus dan nanti kalau dipanggang jadi kurang enak. Langkah kedua, lelehkan margarin. Lalu kita tumis bawang bombaynya menggunakan margarin. Nah, teman-teman, kalau teman-teman pakai daging ayam atau pakai daging sapi, jangan lupa ditumis dulu ya. Kalau saya, berhubung saya pakai kornet dan juga ham, nggak perlu ditumis lagi. Hanya tumis bawang bombaynya sampai dia layu, jangan sampai gosong. Setelah agak layu seperti ini dan mulai kecoklatan, langsung kita sisihkan, jangan sampai gosong, sampai dia baunya keluar. Lalu kita masukin kejunya. Ini ada dua macam, yang parmesan, yang mozzarella sama cheddar ya. Nah sebetulnya saya bikin makaroni panggang ini tuh karena saya ngeliat ternyata di supermarket Dubai ini tuh banyak banget variasi keju dari macam-macam negara. Dan saya jadi kepikiran kenapa saya nggak bikin sesuatu yang pakai produk keju seperti ini. Oh ya teman-teman, untuk yang mozzarella atau yang cheddar, jangan dimasukin semua, teman-teman pisahin sedikit untuk nanti taburan di atasnya ya. Nah kalau makanan western itu, micinnya itu ya ini, keju parmesan ini. Lalu kita aduk seperti ini, terus kita masukin bawang bombaynya.
Dan terakhir, kita masukin dagingnya. Ini nih yang nanti bakal memberi warna di dalam dari makaroni panggangnya. Lalu kita aduk. Kalau teman-teman punya parsley atau sesuatu yang berwarna hijau, teman-teman juga boleh masukin. Nah, langkah selanjutnya teman-teman bisa pindahkan yang tadi campuran susu, ham, dan kejunya ke wadah yang lebih besar. Karena selanjutnya teman-teman akan masukin makaroninya. Nah, setelah ditata seperti ini, terakhir kita taburin keju mozzarella yang tersisa di atasnya, supaya nanti waktu dibakar jadi coklat dan cakep. Oh ya teman-teman, ngomong-ngomong, saya bikin makaroni panggang ini karena sekarang suami saya harus bawa bekal. Dan ini tuh gampang banget. Beda kalau di Jepang. Kalau di Jepang, kantornya itu nyediain catering. Kalau di sini enggak. Jadi saya harus siapin bekal deh. Nah, sekarang makaroni panggangnya udah jadi. Cuman memang sih warnanya ini agak kecoklatan. Maklum, saya masih adaptasi sama ovennya nih. Kalau di Jepang saya pakainya 175. Tapi di sini mungkin dikurangin ya. Teman-teman juga harus tahu kondisi ovennya masing-masing supaya nggak terlalu panas dan sambil dicek-cek gitu. Nah, sekarang kita mau potong ya. Waktunya eksekusi. Waktunya eksekusi. Nah teman-teman, sebagai tips, teman-teman bisa motong makaroni panggangnya ini tuh kalau dalam keadaan dingin. Tapi berhubung saya kan mau kasih lihat nih betapa enaknya nih, jadi saya potong dalam keadaan panas seperti ini. Tapi kalau mau cantik, nanti potong-potongnya waktu keadaan dingin. Terus makan makaroninya ini bisa pakai saus tomat atau saus sambal sesuai selera. Kita makan ya. Tuh, ini kalau masih panas agak susah nih. Tuh, ini tebal banget ya guys. Tuh. Sekarang waktunya kita makan. Kejunya itu garing banget. Terus telurnya juga jadi bikin juicy. Dan asinnya itu dapat dari ham dan daging kornetnya. Jadi nggak perlu banyak garam juga cukup. Saya yakin teman-teman kepengen masak pasti bisa bikin di rumah. Selamat mencoba. Terima kasih.